hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Selamat hari Minggu. Umat pilihan Tuhan, banyak foto perjalanan ke tempat-tempat wisata terkenal di media sosial. Biasanya, isi foto itu adalah tokoh utama dan tempat wisata yang menjadi latar belakangnya. Unggahan-unggahan itu menceritakan keindahan tempat wisata dan tokoh dalam foto. Kita yang melihatnya takjub demi melihat tempat wisata dengan tokoh dalam foto. Hal itu jelas terlihat melalui tanggapan atau komentar para penonton. Komentar atau tanggapan biasanya memuji tokoh dalam foto dan bertanya hal yang berhubungan dengan perjalanan sang tokoh tersebut. Ada yang memuja tempat wisata tersebut serta menyebut nama Tuhan. Pertanyaannya, komentar manakah yang terbanyak? Ketakjuban sering memukau penglihatan, pendengaran, dan perasaan kita. Kemudian keterpukauan itu tidak jarang membutakan penglihatan, menulikan pendengaran, dan membunuh rasa. Syukur bagi Tuhan yang telah mengundang kita ke hadapan altarnya hari ini. Kiranya Dia menolong kita untuk menggunakan daya takjub menjadi puja dan puji bagi Sang Pencipta. Ibadah hari ini Minggu 31 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Erwin Marbun dari HKBP Resort Saroha Medan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang, Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, marilah ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagimu, saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita pada minggu ini adalah takjub pada kuasa Allah, yang didasarkan kepada Mazmur 111 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan hati dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan kami yang maha kudus dan pengasih, lagi panjang sabar. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, karena kami sangat membutuhkan kasih-Mu. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami seperti domba yang tersesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Kami memohon kepadamu, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala pelanggaran dan kesalahan kami, agar kami pulih, sehingga perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Diberi belas kasihan, Kau tawar hatiku. Tadiku aku giliran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, hukumlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Saudara sekalian,
Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kolose 3 ayat 13 sampai dengan 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda kasihnya penawar haus, sabda kasihnya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara kamu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa, ya cahaya Tuhan, terang yang dari kerajaan surga, urapilah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman-Mu. Demikian pula hamba-Mu, agar menyampaikan firman-Mu dalam terang kebenaran, kewibawaan, dan kekudusan-Mu belaka, sehingga rencana-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami umat-Mu, seperti nyatanya rencana-Mu di dalam Yesus Sang Raja Gereja. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi
dengan membaca dari Mazmur 111 yang diberi judul Kebajikan Allah. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Sang Pencipta alam raya dan segenap isinya adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mencipta sekedar menciptakan saja tanpa alasan, tetapi Dia menciptakan sungguh dengan penuh arti, dengan penuh alasan, dan dengan penuh tujuan. Salah satu yang diciptakan dan dikaruniakannya kepada kita adalah rasa atau perasaan. Dan rasa atau perasaan ini memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah rasa takjub. Seperti perasaan orang-orang dalam rumah ibadat waktu itu. Mereka takjub atas pengajaran dan tanda mujizat yang diselenggarakan oleh Yesus. Kemanapun Yesus pergi dan melayani, memang selalu mengundang reaksi. Salah satunya adalah rasa takjub dari mereka yang melihat dan mendengarkannya. 2 kali kata takjub ditulis oleh Injil Markus dalam nas yang telah kita baca. Dan rasa takjub itu melahirkan 2 sikap dari seluruh yang menyaksikan dan mendengarkan Yesus. Perhatikan beberapa sikap yang tertangkap oleh Markus dalam Injilnya ini. Yang pertama adalah marah dan memaki, yakni orang yang kerasukan iblis itu. Dia marah dan memaki. Roh jahat itu khawatir dan ketakutan terhadap Yesus. Ini adalah perilaku yang sering terjadi dalam kehidupan manusia juga. Takut kehilangan kuasa untuk mengendalikan. Jadi, kalau ada orang yang suka marah-marah atau cepat marah dan suka memaki, pastilah
orang tersebut sedang dikuasai oleh roh ketakutan, takut akan kehilangan kuasa untuk mengendalikan. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua, sikap yang ada, yang terjadi di hadapan para pendengar dan yang melihat Yesus waktu itu adalah mereka memperbincangkan apa yang telah disampaikan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terkagum-kagum. Mereka memperbincangkan, mereka mencoba untuk kritis terhadap segala yang terjadi pada hari itu. Seperti kegiatan penelaahan Alkitab yang sering kita lakukan nampaknya. Dan Yesus tidak mengusir mereka yang sedang memperbincangkan kuasanya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya nggak perlu khawatir kita mempercakapkan firman Tuhan secara merdeka, secara terbuka. Yang ketiga, saudara-saudara, sikap dari orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk roh jahat adalah patuh kepada perintahnya. Bayangkan saudara-saudara, demikian kesaksian orang-orang dalam rumah ibadat bahwa roh jahat itu patuh kepada perintah Yesus. Oleh karena itu, kalau roh jahat saja bisa patuh kepada Yesus, bukankah kepatuhan kita kepada Yesus seharusnya lebih lagi daripada roh jahat? Karena kita ini anak-anak Tuhan, bukan? Yang keempat, saudara-saudara, roh jahat dan orang banyak ikut bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan mereka yang melihat perbuatan Yesus memberitahukan kepada orang-orang lain apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Silakan saudara simak dan teliti lagi ayat 24 dan ayat 28. Mereka semua menyaksikan peristiwa. Mereka semua bersaksi tentang peristiwa yang terjadi di rumah ibadat. Mereka menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang telah dipilih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar, bahkan menurut Lukas yang tidak tercatatkan karena terlalu banyak. Jadi tidak hanya sekedar Yesus mengajar orang banyak atau melakukan tanda-tanda mujizat. Namun demikian saudara-saudara, bagi orang-orang yang selalu mengedepankan kehebatan seseorang dalam menyampaikan firman Tuhan atau berorasi atau berceramah tentang firman Tuhan, dan kekaguman orang-orang akan mujizat-mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus, jika hanya sebatas itu kekaguman kita akan Yesus, tentunya ini akan merendahkan Yesus. Seolah-olah Yesus menjadi penting dan menjadi Tuhan hanya karena ajarannya, khotbahnya yang mengagumkan, dan mujizat yang hebat bagi mereka yang menyaksikan. Padahal jika kita memujanya hanya karena hal-hal tersebut, maka sesungguhnya saudara-saudara, Yesus lebih pantas disebut dengan dukun atau pesulap atau sekedar motivator belaka, kalau kita hanya kagum dengan hal-hal tersebut. Perbuatan Tuhan yang lebih luar biasa dari pengajarannya dan dari tanda mujizatnya yang dilakukan pada masa lalu dan masa sekarang, dan saya percaya saudara-saudara juga sudah menikmati tanda mujizat dari Tuhan. Maksud saya, ada yang lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara-saudara,
Dia ada di antara kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita, Immanuel. Saya, Pendeta Erwin Marbun, bahkan presiden sekalipun belum tentu mau tinggal di rumah saudara-saudara. Bukankah demikian? Yang luar biasa, Tuhan Yesus sudah berjanji akan tetap bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, tanda yang lebih besar dari pengajaran Yesus, dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah Dia rela mati sebagai penjahat, menggantikan kita di kayu salib. Dia mengampuni segala kesalahan kita, karena Dia tahu kita ini adalah tanah. Kita mau dan berani menanggung kesalahan orang yang baik kepada kita? Mungkin. Tetapi Tuhan mau dan rela menanggung kesalahan, kejahatan, aib dan dosa kita. Seperti kata Paulus, demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tuhan kita berani mati untuk kita, orang-orang berdosa, untuk kita, orang-orang jahat. Dan yang ketiga, yang lebih hebat dari perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, selain dari berkhotbah, mengajar, dan tanda mujizat adalah Dia menebus kita dari kuasa kematian. Dia merenggut kita dari kematian dan memeteraikan kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga. Masih kurang takjubkah kita dengan perbuatannya itu? Jika hari ini saudara merasa takjub dengan perbuatan Tuhan dalam hidupmu, dalam kehidupan kita bersama-sama, maka selayaknya lah kita memperbincangkan Dia dan firman-Nya dan seluruh karyanya di dalam kehidupannya ketika Dia bersama-sama menjadi manusia, memperbincangkan segala yang diperbuatnya pada masa lalu dan pada masa kini di dalam kehidupan kita. Dan sepantasnya lah kita menjadi saksi, yang bersaksi, yang mengabarkan kabar baik tersebut kepada semua orang dan kepada semua ciptaan. Kiranya bertambahlah orang yang percaya, bertambahlah saksinya di dunia ini, dan kiranya hidup kita yang takjub dan bersaksi itu sesuai dengan rencananya, serta hidup kita masing-masing boleh menjadi persembahan hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita melalui pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Segala puja dan puji bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami dari kuasa kematian, yang telah mengampuni dosa-dosa kami, dan yang telah mempercayakan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini kepada gereja-Mu. Dengan mengandalkan kepercayaan-Mu, dengan mengandalkan mandat-Mu, dengan mengandalkan kasih-Mu, saat ini kami mau memohon kepadamu, kasihanilah kami Tuhan. Terlebih negeri kami, Indonesia, yang kini tengah bergumul menghadapi persoalan-persoalan politis, yang tengah mempergumulkan persoalan-persoalan ekonomi. Secara khusus di sepanjang tahun 2020 yang lalu sampai sekarang, kami masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kasihanilah pemerintah negeri Indonesia. Kasihanilah pemerintah bangsa-bangsa, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan untuk memimpin negeri-negeri di dunia ini. Beri mereka roh hikmat kebijaksanaan untuk melayani kehendak-Mu bagi setiap warga negara, agar umat manusia, agar bangsa-bangsa yang mereka pimpin, secara khusus juga di Indonesia ini, boleh sampai ke tujuannya di tengah-tengah bangsa yang damai dan sejahtera. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan bagi warga masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kesadaran kepada setiap ciptaan-Mu untuk memelihara diri, untuk setia merawat kesehatannya, untuk menjadi kesembuhan, menjadi kesehatan bagi orang lain dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga mau berdoa bagi tenaga-tenaga kesehatan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan oleh para tenaga kesehatan. Beri kekuatan kepada para tenaga kesehatan, roh hikmat kebijaksanaan untuk melakukan tanggung jawab panggilan mereka sebagai hamba-hamba-Mu di dunia kesehatan, untuk menjadi kesembuhan bagi mereka, saudara-saudara kami yang sakit. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan untuk menghadapinya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi GKI Pengadilan sebagai gereja induk dari bakal pos GKI Taman Yasmin. Tuhan, ingatkan mereka kembali untuk menyokong pelayanan Injil di Taman Yasmin melalui kehadiran GKI Taman Yasmin. Demikian pula dengan umat-Mu yang masih bergumul di bakal pos GKI Taman Yasmin. Begitu juga para umat-Mu dan para simpatisan, keluarga-keluarga, lansia. Demikian juga para pelayan-pelayan-Mu. Ikatlah mereka dengan kasih-Mu,
agar mereka tetap satu hati ya Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu di Taman Yasmin. Beri mereka kekuatan, cukupkan segala keperluan mereka untuk menghadapi perjuangan, pergumulan, berdirinya satu ruang ibadah di mana umat-Mu di sekitar Taman Yasmin boleh beribadah. Agar pada waktu yang Engkau tetapkan Tuhan, mereka boleh masuk kembali ke ruang ibadah GKI Taman Yasmin. Kami berdoa bagi kesehatan, bagi kesembuhan, atau dalam proses pemulihan saudara-saudara kami, umat-Mu di Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Bagi mereka yang tengah berduka, hiburkan hatinya. Bagi mereka, anak-anak-Mu secara khusus yang menantikan jodohnya, karuniakan jodoh yang takut akan Engkau. Bagi mereka yang menantikan anak ya Tuhan dari-Mu, karuniakan anak yang takut akan Engkau. Bagi mereka yang berulang tahun, pandu mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menghaturkan sembah dan syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan pengurus Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Tuhan tolong mereka, beri mereka roh hikmat kebijaksanaan-Mu, kekuatan, kesehatan, cukupkan rezeki mereka semua Tuhan, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan umat-Mu, bersaksi, berkarya di Taman Yasmin, secara khusus dan secara umum di Bogor Tuhan. Sehingga kehadiran Taman Yasmin, GKI Taman Yasmin di Bogor dan di Indonesia boleh merupakan citra dari kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah bumi pertiwi ini. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami di tahun 2021 ini, dengan segala persoalannya, dengan segala sukacita yang telah Engkau janjikan. Teguhkanlah kiranya iman kami untuk tetap setia menjalani tahun 2021 ini dalam takut akan Engkau saja, sehingga kami masing-masing umat-Mu boleh menjadi Injil yang hidup, yang boleh dibaca oleh semua orang, sehingga kami masing-masing umat-Mu ini boleh menjadi kabar baik dan sukacita bagi banyak orang, seperti Yesus yang sudah menjadi kabar baik dan keselamatan bagi seluruh manusia. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah minggu hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, yaitu dari 1 Tawarik 29 ayat 9 yang tertulis demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan
sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, semua syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, unggah di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Penyayang, sungguh besar perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaan-Mu, dan keadilan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Haleluya, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati. Membawa persembahan syukur kepadamu, terimalah dan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah hari ini dengan terus berpegang teguh pada pengajarannya yang menakjubkan, taat melakukan perintahnya, dan memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. 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 Amin. Amin. Di setiap kesesakan ku ingat kasih-Mu, kuatlah hatiku. Di setiap kesukaran ku ingat kuasa-Mu, kuatlah imanku. Kesukaran ku ingat kuasa